Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Analisa Rizky Fauzia dengan NIM 250805744343. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data karakteristik responden yang telah saya lakukan. Nah, sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan gambaran umum dari data yang saya gunakan. Nah, dalam penelitian ini terdapat 316 responden yang berasal dari 9 kelas. Kemudian data ini dianalisis menggunakan 4 variabel utama, yaitu kelas, domisili, jenis kelamin, dan akomodasi atau transportasi mereka dari rumah ke kampus. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian analisis data karakteristik. Pada bagian setelah ini, data akan dibahas berdasarkan masing-masing variabel yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga kita bisa melihat pola distribusi responden secara lebih jelas. Nah, yang pertama kita lihat berdasarkan domisili dulu. Nah, dari data yang tertera, kita bisa lihat bahwa dari total 316 responden, sebanyak 194 orang atau sekitar 61,4% itu berasal dari luar Surabaya. Nah, sedangkan 122 orang atau sekitar 38,6% berasal dari Surabaya. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa yang tinggal di luar Surabaya. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis kelamin. Bisa dilihat dari data yang ada di slide ini bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak atau lebih dominan daripada jenis kelamin laki-laki. Dengan jumlah responden perempuan sebanyak 202 orang atau sekitar 63,9%. Sedangkan laki-laki dengan total 114 orang atau sekitar 36,1%. Nah, pada saat ini bisa kita melihat distribusi berdasarkan kelas. Nah, bisa dilihat pada data yang tertera di slide ini bahwa kelas 25B dan 25D memiliki jumlah tertinggi, yaitu masing-masing 42 orang. Diikuti kelas 25C sebanyak 41 orang, kelas 25E dan 25I masing-masing 40 orang, kelas 25A sebanyak 38 orang, kelas 25F sebanyak 37 orang, dan kelas 25G sebanyak 31 orang. Nah, sementara itu kelas 25IUT memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 5 orang. Tetapi tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antar kelas. Nah, yang selanjutnya berdasarkan akomodasi atau transportasi dari rumah ke kampus. Nah, survei mengenai akomodasi dari rumah ke kampus menunjukkan bahwa jenis transportasi yang paling dominan adalah kendaraan pribadi sebanyak 116 responden atau 36,7% memilih menggunakan mobil atau motor pribadi. Yang berarti bahwa akses kendaraan pribadi masih menjadi cara utama mahasiswa untuk menuju ke kampus. Nah, posisi kedua ditempati oleh transportasi umum dengan jumlah responden 93 atau sekitar 29,4% yang mengandalkan bus atau kereta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fasilitas publik cukup diandalkan oleh mahasiswa. Lalu, terdapat 20 responden atau 6,3% yang memilih untuk berjalan kaki. Nah, meskipun jumlahnya kecil, pilihan ini menggambarkan adanya kelompok mahasiswa yang tinggal sangat dekat dengan kampus. Lalu, ojek online digunakan oleh 12 responden atau 3,8%, baik sebagai jenis transportasi utama maupun dikombinasikan dengan jalan kaki. Nah, selain itu ada sekitar 4,6% responden yang menggunakan jenis transportasi kombinasi
seperti kendaraan pribadi, ditambah ojek online, atau kereta, serta transportasi umum lainnya. Nah, sebagian kecil responden, yaitu 5 orang atau sekitar 1,6%, menyatakan jenis transportasi mereka tergantung situasi. Nah, secara keseluruhan, kendaraan pribadi dan transportasi umum mendominasi lebih dari 2/3 responden. Nah, sementara jalan kaki, ojek online, dan kombinasi jenis transportasi hanya digunakan oleh sebagian kecil. Nah, data ini penting sebagai dasar perencanaan fasilitas kampus, baik dari sisi parkir maupun akses transportasi publik. Nah, yang selanjutnya kita melihat data distribusi mahasiswa berdasarkan kelas, domisili, dan jenis kelamin. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi jenis kelamin dulu. Jumlah perempuan memang lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan total perempuan sebanyak 202 orang, sedangkan laki-laki 114 orang. Kemudian dari sisi domisili, mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya, yaitu 194 orang. Sementara yang berdomisili di Surabaya sebanyak 122 orang. Nah, yang selanjutnya jika dilihat berdasarkan kelas, jumlah mahasiswa cukup bervariasi. Beberapa kelas dengan jumlah terbanyak antara lain kelas 25B, 25D, dan 25I. Sedangkan yang paling sedikit ada di kelas 25 IUT. Jadi mayoritas mahasiswa memang perempuan dan lebih banyak yang berasal dari luar Surabaya dengan persebaran jumlah yang berbeda di setiap kelas. Lalu yang selanjutnya kita melihat data mahasiswa berdasarkan kelas, domisili, dan akomodasi atau transportasi dari rumah ke kampus. Nah, dari sisi kelas, terlihat bahwa setiap kelas memiliki variasi cara berangkat ke kampus, namun pola yang muncul relatif sama di semua kelas. Dari sisi domisili, mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya jumlahnya cukup banyak dan cenderung lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan yang tinggal di Surabaya. Dan untuk akomodasi atau transportasi, mayoritas mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, sehingga menjadi pilihan paling dominan. Nah, selain itu, ada juga yang menggunakan jalan kaki, ojek online, serta transportasi umum seperti kereta atau bis. Namun, memang jumlahnya relatif lebih sedikit. Dan ada beberapa mahasiswa juga yang menggunakan kombinasi transportasi, tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Jadi meskipun terdapat perbedaan kelas dan domisili, kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan utama untuk mahasiswa dalam berangkat ke kampus. Nah, sebagai penutup, dari seluruh data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik mahasiswa berdasarkan kelas, domisili, dan juga akomodasi atau transportasi ke kampus. Namun secara umum, pola yang terlihat cukup konsisten, terutama dalam pemilihan kendaraan pribadi sebagai sarana utama. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.